besar menderita luka tembak dan seorang polisi tewas dengan luka bacok di kepalanya. Mereka terlibat perkelahian di sebuah warung di kawasan Montasi, Aceh Besar. Anggota polisi yang tewas bernama Ibnu Tony, kepala urusan pembinaan operasional Polres Aceh Besar. Nyawa korban tak bisa diselamatkan meski sempat dilarikan ke rumah sakit Zainal Abidin karena kehabisan darah. Dari Banda Aceh, Lemun Saleh, Taufik Melu melaporkan. Satuan Narkoba Polres Pidi menangkap seorang pengedar ganja di Kecamatan Indrajaya. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan ganja siap edar sebanyak 40 kg dan menyita 1 unit mobil minibus. Penangkapan HR warga Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidi oleh Satuan Narkoba Polres Pidi dilakukan dalam perjalanan saat HR sedang pulang ke rumahnya. Polisi yang menghentikan mobil tersangka langsung menggeledah dan menemukan sejumlah biji ganja di dalam mobil. Selanjutnya polisi menggeledah rumah tersangka. Dalam rumahnya polisi menemukan 40 kg ganja yang dimasukkan di dalam 2 karung. Nanti kami balik lagi. Kepada polisi Nanti kalau ada apa-apa panggil aja ya. akan diedarkan di wilayah Kepala Satuan Narkoba Polres Pidi, Adi Sakrabisa mengatakan penangkapan bandar ganja ini berdasarkan informasi warga. Polisi juga telah lama mengintai keberadaan tersangka. Tersangka bersama barang bukti 40 kg ganja dan Kenapa Tengku Ilyas cepat sekali meninggal? ini untuk pengembangan lebih lanjut. Siapa lagi yang membela ayah? Kalau pertengkaran masalah air sawah berurusan dengan si Pulim tukang santet itu, siapa lagi yang bisa kita percaya? Pekan berlalu, kepolisian Aceh belum berhasil menangkap pelaku pemberonongan mobil caleg yang menewaskan 3 orang termasuk anak-anak di Biren. Polisi mengaku masih melakukan pengembangan lebih lanjut. Polisi telah memeriksa 10 orang saksi termasuk korban yang selamat. Selain saksi, polisi juga telah melakukan pemeriksaan 10 selongsong peluru ke laboratorium forensik Mabes Polri. Dari Banda Aceh, Raja Muda melaporkan untuk Aceh Video. Dek Gam, bagaimana keadaan ayahmu? Sering ku dengar dia sakti, suka memelihara jin. Dulu aku pernah melihatnya. Dia berjalan menunduk sambil membawa sepotong bambu kering. Kata suamiku, itu tanda-tanda orang yang mempunyai ilmu hitam. Dia tidak berani melihat wajah perempuan. Kalau dia meludah, kita harus meludah juga. Kalau tidak, setan-setan tak semata itu bisa saja menggerain kita. Dia akan mencekik, lalu kita akan tersakiti berhari-hari atau bahkan bertahun-tahun. Penyakit yang sama hadir di kampungku. Aku curiga, jangan-jangan penyakit ini ingin membunuh anggota keluarga kami satu persatu. Bang, ya bang, ada dokter bang, bang. Kak, saya kak. Kak, tapi kak.
Dia nggak bisa juga, Pak C. Apa? Tidak bisa juga. Memang Dek Gam akhir-akhir ini mencari orang yang bisa memandikan mayat cukup susah. Apalagi setelah meninggal Tunku Rashid sama Tunku Ilyas belum ada pengganti. Coba kau tanya sama Pak Marwan. Karena dia sudah mengambil S2, barangkali sekedar untuk memandikan mayat itu bisa. Baiklah, Pak C. Saya akan coba pergi ke rumah dosen itu. Assalamualaikum, Pak C. Maafkan saya, Deka. Bukan saya tidak mau, tapi saya benar-benar tidak mengerti. Saya tidak bisa memandikan mayat. Kenapa dulu aku tak pelajari caranya? Kenapa aku tidak peduli ketika Tengku mengajariku? Coba kamu pergi ke kampung sebelah, Deka. Di sana ada seorang ulama yang bisa memandikan mayat dan paham agama. Kalau saya tidak salah namanya Polim Ibrahim. Coba kamu temui dia. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Urung dik perle kebu, urung meninggai perle ke kubu. Tapi apa daya, tidak ada yang bisa memandikan jenazah ayah saya. Saya mau tanya, Bu, rumah Polim Ibrahim di mana, Bu? Oh, itu ya? Yang ini, Bu? Iya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Tuhan, bukankah ini lelaki yang kutuduh tukang sihir itu? Ayo silakan masuk dulu. Jadi begini, Polim Ibrahim. Tadi malam ayah saya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya sudah mencari 2 kemukiman,
Tapi saya tidak mendapatkan seorang pun yang bisa menyelatkan ayah saya, Polim. Jadi maksud kedatangan saya kemari ingin meminta Polim sudi kiranya untuk memandikan jenazah ayah saya, Polim Ibrahim. Iya. Terima kasih, Polim. Terima kasih, Polim. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jika Polim Ibrahim lebih dulu meninggal, siapa lagi yang akan mengurusi jenazahku nanti?